Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ilmu alam gaib. Benarkah ruh adalah jisim dan punya kepala, tangan, kaki, serta bisa makan dan minum? Video ini dibuat setelah saya dibully habis-habisan di Facebook karena menyampaikan bahwasanya ruh memiliki kepala, ruh memiliki tangan, ruh memiliki kaki, ruh bisa makan, ruh bisa minum, dan lain sebagainya. Dan saya dibully di FB gara-gara menyampaikan pendapat tersebut. Dan sekedar untuk diketahui bahwa mereka yang menertawakan pendapat ini adalah orang-orang yang selama ini mengaku sebagai para pengikut dari generasi salaf. Mereka mengaku berada di atas manhaj salaf. Padahal apa yang saya sampaikan ini bahwa ruh itu memiliki kepala, ruh itu memiliki tangan, ruh itu memiliki kaki, ruh itu makan, ruh itu minum, adalah pendapat dari generasi salaf. Tetapi oleh mereka ditertawakan. Artinya dianggap keliru. Nah, ini satu contoh bahwasanya mereka ini orang-orang yang mengaku mengikuti manhaj salaf, mengaku sebagai para pengikut dari generasi salaf, ternyata memang seringkali bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh generasi salaf. Jadi bukan hanya dalam urusan ruh ini, di dalam bab asma wa sifat, di dalam bab tawassul, di dalam bab tabarruk, di dalam bab membaca Al-Quran di atas kuburan, dan di dalam bab-bab yang lain. Mereka mengaku mengikuti manhaj salaf. Mereka mengaku sebagai para pengikut dari generasi salaf. Ternyata seringkali bertentangan dengan apa yang sudah disampaikan oleh para generasi salaf. Saya akan buktikan bahwa apa yang saya sampaikan ini merujuk pada apa yang disampaikan oleh generasi salaf. Bentuk ruh seperti bentuk manusia. Disebutkan di dalam kitab Al-Asma wa Sifat karya Imam Al-Baihaqi, juz 2 halaman 218. An Mujahid an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai mereka, beliau berkata, Ibnu Abbas berkata, saya ulangi, Ibnu Abbas berkata, Ar-ruhu amrun min amrillahi azza wa jalla. Adapun ruh adalah satu urusan dari urusan Allah azza wa jalla. Wa khalqun min khalqillahi ta'ala. Dan makhluk dari makhluknya Allah ta'ala. Suwaruhum ala surati bani Adam. Adapun bentuk-bentuk mereka itu atas bentuk bani Adam, atas bentuk manusia. Jika manusia punya kepala, maka ruh punya kepala. Jika manusia punya tangan, maka ruh punya tangan. Jika manusia punya kaki, maka ruh punya kaki. Kata siapa? Kata Ibnu Abbas. Jadi bukan pendapat pribadi saya. Nah, jadi mereka mengaku sebagai para pengikut salaf, tapi ternyata mereka itu menertawakan pendapat dari generasi salaf. Ruh makan dan minum, serta punya tangan, kaki, dan kepala. Jika yang tadi hanya menyebutkan bentuknya, sekarang lebih detail lagi, menyebut kaki, tangan, dan kepala. Disebutkan di dalam kitab Al-Bad'u wat Tarikh, juz 2 halaman 103. Warawat Thawriyu an Muslim an Mujahid qala. Imam Ats-Tsawri meriwayatkan dari Imam Muslim dari Mujahid, beliau berkata, Mujahid berkata, Ar-ruhu ya'kuluna wa yashrabuna. Adapun ruh itu makan dan minum. Walahum aidin wa arjulun wa ru'usun. Dan mereka, ruh itu memiliki tangan, kaki, dan kepala. Jadi di sini detail ya, bahwa ruh itu makan, ruh itu minum, ruh itu punya tangan, ruh itu punya kaki, ruh itu punya kepala. Dan ini perkataan dari generasi salaf, yaitu Mujahid.
Nah, kenapa ditertawakan oleh mereka yang mengaku mengikuti manhaj salaf? Kemudian terkait ruh adalah jisim disebutkan di dalam kitab At-Tafsirul Basit juz 13 halaman 468. Wa qawluhu, dan adapun firman Allah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabili ila qawlihi yurzaquna farihina. Firman Allah yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki, yurzaquna, mendapat rizki, diberi rizki, farihina, mereka dalam keadaan bergembira. Ini adalah surat Ali Imran ayat 169 sampai 170. Maka apa kata penulis tafsir Al-Basit? Yadullu ala anna ruha jismun, menunjukkan bahwa ruh adalah jisim. Kenapa? Li'annal irtizaqa wal faraha min sifatil ajsami. Karena sesungguhnya mendapatkan rizki dan bergembira termasuk dari sifat-sifat jisim. Wal muradu bihadza arwahuhum. Yang dimaksud di dalam ayat ini, yang mendapat rizki dan bergembira, adalah arwah mereka, ruh-ruh mereka, ruh-ruh orang yang gugur di jalan Allah. Kenapa? Li'anna abadanahum qad buliyat fit turabi. Karena sesungguhnya badan-badan mereka itu sudah lapuk di dalam tanah. Nah, jadi yang mendapatkan rizki dan yang bergembira adalah ruh-ruh orang-orang yang gugur di jalan Allah. Oleh sebab itu, ruh adalah jisim. Kenapa? Karena memiliki sifat-sifat jisim, kata penulis tafsir Al-Basit. Nah, kembali ke tadi. Mereka itu mengaku berada di atas manhaj salaf. Mereka itu mengaku sebagai para pengikut dari generasi salaf. Akan tetapi, seringkali berbenturan dengan apa yang dijelaskan oleh generasi salaf. Dan bukan hanya dalam bab ruh saja ya, termasuk dalam urusan persoalan sifat-sifat Allah dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka ini seringkali bertabrakan dengan apa yang dijelaskan oleh generasi salaf. Akan tetapi untuk menyadarkan mereka ini tidak mudah. Menyadarkan orang-orang seperti ini tidak mudah. Kenapa? Karena mereka merasa berada di atas kebenaran. Padahal mereka itu hanya merujuk pada apa yang mereka pikirkan, tidak merujuk pada apa yang dijelaskan oleh para ulama. Sehingga ketika ada yang tidak cocok dengan pikiran mereka, mereka hantam. Mereka tidak tahu bahwa yang dihantam itu adalah pendapat dari generasi salaf. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu a'lam.